Diganjar hukuman seumur hidup, 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki terus mencari keadilan. Sejak pekan lalu, 6 terpidana mengikuti sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan tidak lama lagi, 25 September mendatang, PK yang diajukan Sudirman akan disidangkan. 7 orang ini mengikuti langkah Sakatatal mantan terpidana yang telah bebas murni. Tapi mencari keadilan di negeri kita seperti di negeri-negeri lainnya perlu waktu, perlu kesabaran besar, dan mungkin satu lagi kita perlu keberuntungan. Putusan PK atas Sakatatal misalnya kemungkinan keluar paling cepat dalam waktu 3 bulan. Bisakah mencari keadilan nggak pakai cara lama? Inilah topik kita yang akan kita bahas dalam Dialog Prime hari ini. Di studio sudah hadir bersama dengan saya Edwin Partogi, kuasa hukum Sakatatal. Pak Edwin, terima kasih sudah bergabung di MTV Prime Dialog hari ini. Terima kasih Mbak Betty. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Dan nanti di segmen selanjutnya akan bergabung bersama dengan kita pakar hukum pidana Azmi Syahputra. Kita mulai dulu dengan Pak Edwin. Pak Edwin, saya ingin mungkin sedikit mereview sidang PK 6 terpidana. Apa yang berbeda sidang PK 6 terpidana sejauh ini dengan PK Sakatatal? Ya, saya rasa di sidang PK 6 terpidana ini surplus bukti, surplus saksi yang makin menguatkan bahwa peristiwa yang dituduhkan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Eki dan Vina itu nihil. Gitu. Jadi dia seperti kelanjutan dari sidang Sakatatal, yaitu memperkuat apa yang sudah kami hadirkan pada persidangan Sakatatal. Jadi membulatkan, ya, menggenapkan, ya, argumentasi kami yang sama bahwa peristiwa itu bukan peristiwa pembunuhan pemerkosaan, tapi itu adalah peristiwa kecelakaan yang menyebabkan Eki dan Vina meninggal dunia. Gitu. Anda ingin menyebutkan bahwa ini kemudian menguatkan juga bahwa kematian Vina dan juga Eki di tahun 2016 bukanlah pembunuhan, tetapi lebih condong kepada kecelakaan. Iya, saya rasa memang tidak pernah ada yang bisa membuktikan atau menghadirkan bukti terjadi peristiwa pembunuhan pemerkosaan itu. Gitu loh. Yang menguatkan, yang hanya dijadikan bukti bahwa peristiwa itu adalah BAP para tersangka yang juga dilakukan dengan karena mereka mengalami penyiksaan. Gitu. Jadi BAP itu yang diadopsi oleh majelis hakim ketika itu untuk menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi. Sekalipun pada perkara dari 6 terdakwa di luar Sakatatal, itu mereka sudah mencabut semua berita acara yang dulu mereka buat ketika diminta di Polres, ya, di Polres Cirebon. Berita acara itu sudah dicabut bahkan di tingkat Polda. Ya. Tapi berkas itu masih saja digunakan, bahkan dijadikan oleh majelis hakim sebagai alat bukti petunjuk. Gitu. Jadi memang alat bukti untuk menguatkan dakwaan jaksa atas peristiwa pembunuhan pemerkosaan itu memang lemah. Kenapa kemudian itu yang menjadi alasan hakim menjadikan BAP, berita acara pemeriksaan, yang sebenarnya kualitasnya bukan alat bukti, itu dijadikan alat bukti petunjuk. Gitu. Oke, dari sidang PK 6 terpidana, bisa mungkin kita simpulkan bahwa kesaksian-kesaksian dari semua saksi yang sudah hadir, bisa kita simpulkan mungkin agak sedikit memojokkan posisi dari Ibtu Rudiana pada saat itu yang membuat laporan. Artinya ini menguatkan posisi Sakatatal juga dalam proses PK ini? Ya, bukan soal memojokkan, ya. Tetapi ini menyampaikan fakta apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa peristiwa 8 orang ini menjadi terpidana, peran Rudiana itu sangat besar. Gitu. Peran Rudiana sangat besar, entah kenapa Rudiana offset untuk melakukan penyidikan tanpa berdasarkan hukum, nggak ada surat perintah, ya. Melakukan penangkapan tanpa surat perintah, melakukan penyiksaan terhadap 8 orang ini, bahkan 9 ketika itu, ya 8 ya, dengan Aldi ketika itu, yang kemudian berlanjut
tanpa proses penyelidikan langsung naik ke penyidikan. Gitu. Tentu perkara ini tidak mungkin ada tanpa peran besar dari Rudiana. Gitu. Jadi memang bukan, jadi menurut saya sih bukan selalu memojokkan, tetapi memang fakta atas peristiwa peradilan sesat ya yang sedang kita saksikan ini yang kemudian diajukan peninjauan kembalinya. Ini kontribusi terbesarnya ya dapat Rudiana. Kalau Rudiana tidak melakukan penangkapan ya secara tidak berdasar ya tanpa perintah hukum, tidak melakukan penyidikan semena-mena ya peristiwa ini nggak ada. Tidak prosedural. Iya, tapi karena unsur subjektivitas kemudian konflik kepentingan ya karena korbannya anaknya, nggak tahu apa yang mengilhami Rudiana untuk kemudian membuat 8 orang ini tersangka. Ya, apakah karena ada yang surupan yang mengaku bahwa Vina mengalami pembunuhan dan pemerkosaan atau yang lain. Tetapi menurut saya memang peran Rudiana untuk menjadikan 8 orang ini pesakitnya sangat besar. Ada yang baru tidak Pak Edwin dari PK Sakatatal dengan PK 6 terpidana ini? Mungkin dari sisi bukti-bukti atau ya mungkin salah satu saksi, Dede Riswanto misalnya, kemudian dihadirkan di PK 6 terpidana tapi tidak hadir pada saat PK Sakatatal. Ya, Dede Riswanto kita sudah dengar dari sebelum sidang Sakatatal keterangannya. Ya tentu kalau dalam konteks persidangan dia baru. Gitu. Tapi dalam konteks informasi publiknya sudah sama-sama kita ketahui sebelum persidangan dimulai, bahkan sebelum sidangnya PK Sakatatal lalu. Ya. Yang baru kan yang kita dengar juga ada Adi, orang yang sedang melintas jalan kaki di jembatan itu. Kemudian ada Pak Ismail yang juga melintas bawa motor bersama anaknya kalau nggak salah. Ya. Yang melihat bahwa itu kecelakaan. Ya, dua-duanya dalam waktu yang bersamaan melihat itu adalah peristiwa kecelakaan. Gitu. Dan hal lain yang menurut saya makin memperkuat kesaksian para saksi ini adalah bukti ekstraksi handphone itu sendiri yang terbuka, yang muncul saya temukan pasca malah sidangnya Sakatatal. Itu disebutkan pada saat sidang PK Sakatatal ya? Ya saya rasa di sidang PK Sakatatal belum. Tapi ini berarti baru di sini ya. Ya tentu karena itu dihadirkan di sidang ini itu malah menurut saya adalah bukti terkuat dari atau memperkuat dari keterangan saksi itu ya bahwa ada kesesuaian. Ada kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan sekarang di 6 terpidana pada persidangan PK-nya dengan ekstraksi data handphone tersebut yang menunjukkan bahwa pada pukul 22:14:10 itu masih ada percakapan antara Vina dengan temannya Mega dan Widi. Gitu. Oke, kehadiran Dede Riswanto di PK 6 terpidana, kemudian pada saat PK Sakatatal ya tidak hadir, apa maknanya untuk pihak Sakatatal? Ya, tentu harapan kami juga ketika di sidang Sakatatal Dede harapan kami hadir ya, tapi kemudian ternyata memang ada hambatan teknis. Ya, tentu kami juga tidak bisa paksakan. Gitu. Yang menurut kami ya sudahlah, yang sudahlah. Yang penting bahwa tapi dari sisi kesaksian Dede Riswanto itu sendiri maknanya seperti apa? Ya tentu sama saja, sama seperti Liga Akbar. Kualitas kesaksian Dede Riswanto sama seperti Liga Akbar. Bahwa Dede Riswanto, Liga Akbar, dan Aep kalau dalam bahasa publiknya itu saksi kunci. Ya, mereka yang melihat peristiwa itu pertama. Liga yang bersama katanya pada awalnya katanya bersama dengan Eki, kemudian dilempari batu dan kemudian diuber, kemudian terpisah. Kemudian Aep dan Dede yang melihat para pelaku ini mengejar motornya Eki, gitu. Jadi kualitas keterangan Liga Akbar dan Dede itu sama, ya, bahwa dengan dicabutnya keterangan mereka dahulu itu, keterangan itu adalah keterangan palsu, itu yang menggugurkan ya
bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Gitu. Jadi peristiwa itu nggak pernah terjadi dan bahkan memang hanya sekedar karangan saja yang dipaksakan lewat proses hukum. Jadi hukum digunakan sebagai alat untuk merekayasa, gitu, untuk mempersoalkan orang tanpa bukti-bukti yang jelas, valid, kuat, gitu. Oke. Kami kemudian mengutip ada pernah pernyataan salah satu kuasa hukum dari Ibtu Rudiana yang kemudian menyinggung sedikit soal ekstraksi data yang Anda sebutkan tadi, soal percakapan Vina dan juga teman-temannya. Tapi kemudian disebutkan di situ, kuasa hukumnya sebut bahwa siapa yang bisa membuktikan bahwa itu benar adalah nomor Vina. Anda ingin mengomentari apa soal ini? Ya, sederhana saja soal itu. Kalau yang kami sampaikan adalah palsu, tidak benar, tidak valid, ya rasanya saya nggak bakal di sini. Rasanya akan ada 1000 laporan polisi. Dan Anda dengan percaya diri menyebutkan itu. Iya, rasanya akan ada 1000 laporan polisi begitu kan. Dan rasanya kita nggak bakal bertemu di sini, gitu, Betty. Gitu ya. Itu aja. Itu aja, Betty. Baik. Secara keseluruhan tadi saya tanyakan soal kesaksian dari Riswanto, kemudian ada soal Liga Akbar juga. Klien Anda juga memberikan kesaksian di PK 6 terpidana, tapi secara keseluruhan apa makna PK 6 terpidana terhadap PK Saka Tatal? Ya, tadi saya sampaikan ini menggenapkan. Saya rasa tentu dunia peradilan tidak akan lepas konsentrasinya, perhatiannya dari perkara ini. Ya. Banyak pelajaran berharga buat penyidik, jaksa, dan termasuk juga pengadilan. Ya. Bagaimana seharusnya hukum itu ditegakkan secara profesional, ya, juga mematuhi hak asasi manusia, menghormati hak asasi manusia, ya. Termasuk juga yang diperhatikan adalah keadilan substansi. Keadilan substansi itu adalah keadilan yang sejati sebenarnya, bukan hanya merujuk pada yang bersifat formal, tapi memang juga menguji fakta-fakta yang ada secara kuat untuk membuktikan, meyakini bahwa memang peristiwa yang dituduhkan itu benar adanya atau tidak. Ya. Nah, itu yang sesungguhnya bisa kita petik pelajaran walaupun terlalu mahal, ya. Dan juga di sisi lain menurut saya juga responnya yang seharusnya dinamika yang ada pada kasus Vina ini menjadi alat koreksi yang berharga buat institusi penegakan hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ya, sejauh ini terlihat diam 1000 bahasa. Ya kan? Jadi mungkin mereka hanya menunggu, respon itu hanya menunggu pada putusan PK-nya seperti apa. Ya kan? Tetapi itu menunjukkan bahwa tidak ada kontribusi, ya, aparat penegak hukum. Tidak ada penegak hukum. Tidak ada kontribusi untuk penegakan hukum yang benar, gitu loh. Dari fenomena, dari dinamika, dari segala fakta yang sudah terungkap ke permukaan, ya, yang kita bahas, ya. Ada nggak